159 Transformasi Besar 2. Alis Leng Xicheng yang tadinya masih tenang langsung menukik tajam dalam sekejap. Apa yang Gu Qingqing katakan? Dia tahu Ni Zining akan kembali, pikirnya. Meskipun Leng Xicheng sebelumnya berspekulasi bahwa Ni Zining akan kembali setelah menyelesaikan gelar master selama 3 tahun, bagaimana jika ia masih memiliki ambisi akademis dan ingin terus belajar sampai meraih gelar PhD? Atau, mungkin Ni Zining tidak berencana untuk melanjutkan studinya setelah lulus dan malah jatuh cinta kepada pegunungan dan sungai luar negeri sehingga ingin masuk ke dunia Amerika Serikat. Beberapa tahun ini, Leng Xicheng kurang lebih mendengar kabar tentang kedua anak perempuan keluarga Su dan Ni Zining dari orang lain. Ia tahu bahwa Su Zijin terus mengejar Ni Zining sejak sekolah hingga saat ini. Ia juga tahu bahwa Ni Zining tidak pernah mengatakan apapun maupun setuju untuk berpacaran dengan Su Zijin. Hingga baru-baru ini, keluarga Su dan keluarga Ni ingin beraliansi bisnis. Karena orang tua kedua pihak memaksa, Ni Zining barulah menganggukkan kepala dengan enggan dan akhirnya setuju untuk bertunangan. Tetapi, perjamuan pertunangan masih belum diadakan. Hati Leng Xicheng masih belum bisa merasa tenang. Leng Xicheng langsung berpikir keras, tidak. Jangankan bertunangan. Di zaman sekarang, orang masih bisa bercerai meskipun sudah menikah. Tidak ada sudut dinding yang tidak bisa dipindahkan. Hanya ada orang ketiga yang tidak bekerja keras. Dan Gu Qingqing juga tahu Ni Zining akan kembali ke Tiongkok. Mengapa memangnya? Bahkan, jika dia kembali ke Tiongkok, apa yang bisa dilakukan Gu Qingqing? Leng Xicheng tidak akan menceraikan Gu Qingqing. Jika Ni Zining berani berselingkuh dengan Gu Qingqing, Leng Xicheng pasti akan membunuh seluruh keluarga mereka. Mengapa? Mendengar dia akan kembali ke Tiongkok, hatimu tidak nyaman. Kata-kata Leng Xicheng ini penuh dengan niat membunuh. Gu Qingqing mengangkat kepala dan melirik Leng Xicheng. Tatapan mata pria itu telah berubah. Tatapannya yang sebelumnya tampak samar dan mungkin membawa sedikit niat jahat. Sekarang, tatapannya menjadi sangat tajam dalam sekejap. Gu Qingqing menatap Leng Xicheng dari dekat. Bagaimanapun, Su Zipei juga harus kembali ke Tiongkok dan banyak hal yang harus mereka semua hadapi. Gu Qingqing memang menunggu sampai hari ini tiba. Ia telah menunggu selama 3 tahun. Ekspresi tenang Gu Qingqing seperti sebuah pisau tajam yang menusuk dan melukai pupil mata Leng Xicheng. Benar juga, jika Leng Xicheng tidak bertindak cepat saat itu, mungkin Gu Qingqing sudah ikut pergi dengan Ni Zining. Bahkan, bisa jadi waktu itu Gu Qingqing sudah pergi ke luar negeri bersama Ni Zining. Mungkin ini adalah sebuah kesempatan. Mungkin juga adalah sebuah siklus, gumam Gu Qingqing sambil menundukkan kepalanya sedikit. Leng Xicheng memancarkan aura pembunuh ketika menyebutkan Su Zipei karena keluarga Su hanya berdiri terdiam ketika sesuatu terjadi pada keluarga Leng. Tetapi, Leng Xicheng selalu terobsesi dengan Su Zipei. Itu adalah fakta. Kesempatan. Siklus. Ulang Leng Xicheng. Pupil matanya menyusut. Leng Xicheng meraih lengan Gu Qingqing, menariknya ke tepi meja kerja, dan mendorongnya dengan keras. Gu Qingqing pun terjatuh ke atas meja kerja hingga membuat dokumen-dokumen jatuh berserakan di lantai, melayang-layang seperti butiran salju. Bahkan, jika ini adalah kesempatan atau siklus, ini juga bukan kesempatanmu apalagi siklusmu. Leng Xicheng mulai bergerak ke atas Gu Qingqing. Ia menyipitkan matanya dan perlahan-lahan mendekat. Kamu lupa, bagaimana aku memberitahumu ketika aku kembali dari Inggris terakhir kali? Aku ingat. Gu Qingqing ingat saat Leng Xicheng mengatakan bahwa ia tidak akan pernah menandatangani surat perceraian. Bahkan, jika Gu Qingqing tetap menjadi janda seumur hidup, pria itu tidak akan membiarkannya meninggalkannya. Gu Qingqing menahan emosinya sampai batas, lalu menjawab berkata dengan marah, aku ingat. Mungkin Gu Qingqing telah menahan emosinya begitu lama selama 3 tahun terakhir. Mungkin ia juga telah melihat bagaimana Li Yuyu dan Ibu Li dikhianati. Mungkin Gu Qingqing mulai memikirkan dirinya sendiri karena sudah bekerja selama beberapa saat dan memiliki kesadaran untuk mandiri. Gu Qingqing mengeluh, tetapi, tidak adil kalau kamu mengatakan seperti itu. Mengapa? Mengapa kamu menghabiskan waktumu bersenang-senang di luar sana, tetapi membiarkanku menahan emosi sendirian di rumah? Jika kamu ingin aku patuh dan bersikap baik, kamu juga harus mengelap mulutmu dengan bersih. Jika tidak, 160 Transformasi Besar 3. Jika tidak, mengapa? Mata Leng Xicheng sedikit menyipit dan suaranya juga menjadi dingin. Jika tidak, aku. Gu Qingqing mengangkat matanya dan menatap Leng Xicheng selama beberapa detik. Ia masih tidak berani mengatakan beberapa kata terakhir itu,
namun pada akhirnya ia tetap mengatakan, aku akan bercerai. Leng Xicheng memunggungi cahaya kuning hingga membuat wajah tampannya tampak luar biasa dalam dan suram. Suasana di dalam ruangan tiba-tiba menjadi sangat sunyi karena tidak ada siapapun yang berbicara. Gu Qingqing perlahan-lahan bangkit dari meja. Namun, saat ia baru saja menegakkan punggungnya, ia dijatuhkan oleh Leng Xicheng lagi dalam sekejap. Leng Xicheng melihat Gu Qingqing dari atas. Ia membungkukkan bagian atas tubuhnya, lalu menempatkan kedua telapak tangannya di samping tubuh Gu Qingqing dan meremasnya dengan kuat di atas meja hingga wanita itu tidak bisa bergerak. Meskipun cahaya terhalang oleh punggung Leng Xicheng, Gu Qingqing tetap bisa melihat pupil mata Leng Xicheng yang perlahan-lahan mendekat. Saat Gu Qingqing melihat cahaya yang mengalir di mata Leng Xicheng, tampaknya pria itu sedang memikirkan sesuatu. Sementara itu, Leng Xicheng terus mendekat dan semakin mendekat. Wajah Leng Xicheng perlahan-lahan mendekat hingga mencapai ke depan wajah Gu Qingqing dan dengan lembut mendekati ujung hidung Gu Qingqing. Mereka berdua bisa merasakan napas satu sama lain. Bahkan, jika salah satu dari mereka sedikit memiringkan kepala, bibir mereka pasti sudah bersentuhan. Tetapi, tepat ketika mereka hampir berciuman, Leng Xicheng tiba-tiba berhenti. Leng Xicheng menatap dari jarak yang begitu dekat. Pupil mata kuningnya menatap mata Gu Qingqing dengan serius dan cermat. Bahkan, jika muncul sedikit niat di dalam mata Gu Qingqing, Leng Xicheng akan segera mengetahuinya. Leng Xicheng hanya berhenti, kemudian segera membuka mulutnya. Dengan sedikit hembusan udara hangat dan aroma kopi yang menyabar dari dalam mulutnya, napasnya menerpa wajah Gu Qingqing saat ia berkata, hanya dengan syarat ini. Apakah masih ada permintaan lain? Hah, Gu Qingqing sontak tercengang. Gu Qingqing awalnya berpikir bahwa Leng Xicheng akan mengamuk, marah, dan mungkin tidak bisa menahan diri untuk tidak mencekiknya sampai mati. Apalagi, karena adalah ini pertama kalinya Gu Qingqing membantah kata-kata Leng Xicheng. Ini juga pertama kalinya ia berani menuduh Leng Xicheng, menghabiskan waktu untuk bersenang-senang di luar. Tak ayal, Gu Qingqing bertanya-tanya, Leng Xicheng malah tidak marah, atau mengamuk. Leng Xicheng melihat keterkejutan di dalam mata Gu Qingqing, kemudian ia bertanya lagi, jika tidak ada permintaan lain, maka kita sepakat. Sepakat, ulang Gu Qingqing. Apa maksudnya ini? Lanjutnya dalam hati. Leng Xicheng tidak menjawab. Ia hanya perlahan-lahan menggerakkan jari rampingnya ke bawah dan membuka renda di baju tidur Gu Qingqing dengan lembut. Ketika aku berbicara dengan ayah, bukankah kamu bersembunyi di samping dan mendengarnya? Kamu dan ayah. Ketika Gu Qingqing teringat tentang rumah tua Leng Xicheng telah berjanji pada ayahnya di ruang buku bahwa ia tidak akan berhubungan dengan Chen Wenji lagi dan juga tidak akan bermain dengan wanita lain. Tetapi, ketika Su Zipei datang, ini bukan masalah tentang bermain dengan wanita atau tidak. Ini masalah tentang Leng Xicheng menceraikan Gu Qingqing dan melanjutkan hubungannya dengan Su Zipei. Ketika Gu Qingqing masih memikirkan tentang itu, Leng Xicheng sudah menanggalkan semua pakaian Gu Qingqing dengan cepat. Suhu di ruang kantor masih juga konstan dan pengatur suhu ruangan hidup selama 24 jam. Bahkan, tanpa mengenakan pakaian pun, tidak akan terasa dingin. Masalahnya, Gu Qingqing masih terbaring di atas meja. Dokumen berserak di mana-mana di lantai dan ruangan itu sangat berantakan. Saat Gu Qingqing melihat Leng Xicheng mulai bertindak dan membuka kancing bajunya sendiri satu persatu, ia menjadi sedikit cemas. Gu Qingqing segera bangkit, duduk, dan berkata, jangan di sini. Leng Xicheng mengangkat alisnya, lalu melemparkan kemejanya ke samping. Jika tidak di sini, di mana? Apakah kamu ingin aku yang tidak mengenakan pakaian membawamu yang juga tidak mengenakan pakaian apapun keluar? Gu Qingqing segera kehilangan kata-katanya, tetapi ia masih tidak ingin melakukannya. Ia baru saja ingin membantah, namun tiba-tiba terdengar suara Ibu Li dari kejauhan di lantai bawah, Yuyu, kamu di mana? Bagaimana caranya menyalakan air panas? Leng Xicheng masih sengaja mendekati Gu Qingqing, bersandar hingga mendekat ke arahnya, dan kembali membuka mulutnya. Selanjutnya bab 161 transformasi besar 4.